Tampaknya di sini Sing Yu pun ingin naik kuda. Kakak ipar, aku belum pernah berkuda sebelumnya. Aku sedikit takut untuk menaikinya. Sing Yu, berkuda itu sederhana. Kuda-kuda di sana sangat lembut dan penurut. Lagi pula, kakak iparmu itu ahli dalam berkuda maupun kedua berang. Tepat di belakangmu, jangan khawatir untuk itu. Oke, bangun injak saddle-nya. Ayo kita naik ke punggung kuda. Tampaknya Sing Yu pun malu-malu ngeong alias mau tapi malu. Sepertinya mereka langsung naik kuda. Wanjir, iparku ini bener-bener kualitas tingkat S. Batin Sing Yuan di dalam hatinya. Mereka pun langsung berpegangan di sini. Berpeganglah yang kuat, kita akan mulai untuk berkudanya, kata Seng Yuan bak pangeran dalam dongeng-dongeng cerita. Posisi ini dengan kakak ipar di sini sangat memalukan, batin Seng Yu. Ayo kudaku, kita laju, kata Seng Yuan berteriak-teriak. Seng Yu, jangan terlalu kencang menjepit kaki. Kuda menilai apa yang pengendara inginkan melalui gerakan mereka. Semakin kencang kamu menjepit, semakin bersemangat kudanya untuk pengen ngebut. Coba pegang talinya, jangan terlalu kuat. Condongkan tubuhmu sedikit ke depan dan pindahkan titik pusat gravitasi jika terasa tidak pas. Kamu bisa membungkukkan pantatmu sedikit lagi. Wah, kakak iparku yakin dia mengajariku dengan cara naik kuda ini. Dia benar-benar pro hebat, batin saya. Posisi yang menggoda ini. Tapi aku benar-benar mengajarinya dengan benar, batin sang MC kita. Sepertinya mereka pun berkuda seperti itu. Wah, aku merasa dispresi deh. Siapa sangka dia pembalap profesional ada di sini, kata sang pawang kuda. Orang yang datang ke sini untuk bermain uangnya tidak sedikit, terutama pria yang membawa beberapa wanita cantik itu. Karena dia bisa menghasilkan uang yang tidak bisa kau hasilkan, pendapatan wanita yang tidak bisa kau dapatkan. Keahliannya jelas di tingkat yang berbeda dengan dirimu. Hahaha. Ya. Aku pikir orang yang di tribun itu istrinya. Saya juga tidak menyangka dia akan bersama adik iparnya juga. Anjrit, ini orang macam apa? Kata pawang kuda. Ya biasalah Bray, orang kaya bermain curang dengan wanita banyak itu biasa. Jangan ikut campur urusan klien. Jika kau ingin tetap berada di lingkaran ini, kamu akan aman. Tapi kalau tidak, ya pekerjaanmu melayang. Ya udah benar-benar deh, gua gak ikut campur. 10 menit kemudian, Sing Yu sudah mulai terbiasa. Sekarang kita bisa pergi sedikit lebih cepat, kata Seng Yuan. Tapi kakak ipar, aku terasa pusing. Oh, tenang saja, naik agak ke sini. Karena mereka berhimpit-himpitan membuat Sing Yu semakin panas. Kita harus pergi lebih cepat. Dan lebih cepat lagi. Ayo. Dan pegangan ke pundak sini. Baiklah kakak ipar. Tampaknya istri sang MC Kisni hanya bisa memandanginya dari jarak jauh. Sing Yu, kau cepat belajar dari situ ya. Berpindah tempat di sini setelah 4 jam kemudian kembali ke kamar hotel. Apakah sudah lelah? Kamu benar-benar membutuhkan pijatanku kali ini. Oh, tentu saja punggungku bengkok kayaknya. Naik kuda agak terasa kasar tetapi cukup untuk dipijat saja. Baiklah Mr. Sen, aku akan melakukannya. Mr. Sen, aku juga ingin bertanya. Jika aku pergi ke Provinsi Selatan denganmu, apa pekerjaanku selanjutnya? Oh, tentu saja asisten pribadi. Kau akan bertanggung jawab atas kehidupan dan perjalananku sehari-hari. Juga rumah, mobil, dan toko, semuanya aku membutuhkan seseorang untuk menjaganya, kata Seng Yuan. Pelatuh Liu dulu menangani hal-hal ini, tetapi sekarang dia harus berurusan dengan urusan perusahaan yang penting. Aku membutuhkan asisten yang lebih profesional untuk mengambil alih tugasnya, batin Seng Yuan.
Jika rumah, mobil, dan toko atas namamu tidak terlalu banyak, saya seharusnya bisa menanganinya, kata sang asisten pribadi di sini. Oh, tidak banyak, hanya satu villa, dua mobil, dan satu toko saat ini. Mungkin bertambah banyak nanti, tetapi tidak terlalu banyak. Mr. Sen, saya tidak khawatir gaji yang rendah. Saya hanya khawatir jika Anda menemukan asisten yang lebih baik nanti Anda akan memecatku. Oh, jangan khawatir, aku bisa berjanji padaku tidak akan pernah membuang wanita yang setia kepadaku, kata sang MC kita. Bekerja untuk Anda, apakah aku akan tinggal dengan wanita Anda yang lainnya, kata sang pemijat pribadi Seng Yua. Tentu saja tidak. Villa milikku sudah hampir siap untuk ditempati. Kamu akan tinggal di sana bersamaku. Biasanya mereka tinggal di tempat mereka sendiri, alias rumah yang kubelikan. Baik, aku akan mengajukan pengunduran diri ketika aku kembali. Jika semuanya berjalan lancar, aku bisa sampai di sana dalam seminggu. Baiklah. Tiba-tiba ada yang datang. Apakah itu Nona Cenan atau Nona Cia? Atau lebih muda lagi? Baiklah, kamu ke sana dulu. Tuan Sen pergi bersembunyi di lemari sebentar. Tampaknya di sini sang asisten supaya nggak ketahuan sembunyi di dalam pintu. Anjrot, masuk. Oh, ternyata kamu Siyu. Kakak ipar, ada yang ingin aku sampaikan. Apa itu? Masuklah kemari, jangan malu-malu. Ada apa, Siyu? Aku terlalu banyak minum semalam, jadi aku tidak ingat dengan jelas apa yang aku bicarakan. Aku hanya ingat kamu membawaku kembali ke kamarku. Apakah kamu ingat apa yang terjadi setelah itu? Jangan khawatir Sinyo, tidak akan terjadi apa-apa waktu itu. Bahkan jika ada pendapatmu tentangmu, tidak akan berubah tentang masalah itu. Jadi tenang saja, kata Seng Yuan. Kakak ipar, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Ya, silakan bertanya saja. Kakak ipar, kamu semacam ini apa? Di sini Sinyu terbata-bata dengan ragu. Sinyu, kamu sebaiknya berbenah diri dulu sebelum keluar dengan piyama semacam itu. Dengan cepat di sini sang MC ternyata mengganti topik supaya tidak terjadi perselisihan antara mereka. Aku tidak masalah, tapi di tempat lain sebaiknya kamu lebih hati-hati. Sepertinya di sini perabotan Sinyu kelihatan banget bergunung-gunung, bahkan bergeol-geol. Oh, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa aku kesini tanpa daleman? Sekarang kakak ipar akan semakin salah paham lagi padaku. Kakak ipar, aku benar-benar lupa. Aku benar-benar lupa. Kalau begitu aku pergi. Ya, tidak apa-apa. Ini normal. Aku ini juga kakakmu. Kadang juga lupa. Semacam itu. Tapi dengan ukuranmu pasti sulit membeli pakaian, bukan? Sungguh tidak mudah. Terkadang aku cukup iri pada kakakku. Semuanya terlihat bagus padanya. Bagus-bagus. Adikmu juga iri padamu ya. Kalau begitu memiliki hal-hal yang tidak dia dimiliki. Sepertinya di sini sang pemijat pribadi asisten Sang Yuan ini memerah mukanya. Omong kosong macam apa ini? Dia benar-benar membuatku terkejut, batin sang asisten. Baiklah, kalau begitu lihatlah. Kakak ipar, ada apa? Singyu, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin melihat apa kamu terluka saat berkuda hari ini. Biar aku periksa apa kamu mengalami cedera di bagian perutmu. Itu hanya 1-2 memar saja kecil, bukan apa-apa kakak ipar. Benarkah? Tampaknya di sini Seng Yuan menggoda adik iparnya ini. Apakah akan terjadi baku hantam enak-enak? Asik. Kita lanjutkan ceritanya. Benarkah? Apakah kamu yakin tentang hal ini? Dan silakan untuk like dan subscribe supaya admin tambah bahagia. Untuk episode kali ini, see you next time.